Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Julianti. Saya dari Prodi Agribisnis semester 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT Biologi Umum, yaitu tentang perbedaan struktur dan fungsi sel hewan dan tumbuhan. Yaitu perbedaan sel hewan dan tumbuhan menjadi dasar pembeda kedua makhluk ini. Setiap makhluk hidup terdiri atas sel yang merupakan unit dasar dari organisme hidup. Dan dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, sedangkan sel hewan berperan sebagai konsumen. Oleh karena itu, fungsi sehari-harinya saja berbeda, begitu pula selnya. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan bisa dilihat dari struktur dan karakteristiknya. Inti dari perbedaan sel hewan dan tumbuhan terletak pada komposisi sel mereka. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan juga bisa dilihat dari bentuk, letak inti, dan elastisitas jaringannya. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan adalah secara signifikan, yaitu mencerminkan perbedaan fungsi masing-masing sel sebagai berikut. Yang pertama ada struktur. Sel hewan memiliki struktur yang tidak teratur dan terdiri dari 4 bagian utama, yaitu ada nukleus, membran sel, sitoplasma, dan mitokondria. Dan sel tumbuhan memiliki nukleus, membran sel, sitoplasma, dan mitokondria juga, tetapi juga mengandung struktur dinding sel, vakuola, dan kloroplas. Yang kedua ada bentuk. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan bisa dilihat dari bentuknya. Sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan tidak memiliki bentuk yang tetap. Yang ketiga ada ukuran. Jika dilihat dari ukurannya, sel tumbuhan lebih besar dibandingkan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki bentuk yang lebih besar karena pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, dinding sel. Dinding sel merupakan bagian luar yang hanya dapat ditemukan dan terdapat pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang berasal dari selulosa, sedangkan sel hewan sama sekali tidak memiliki dinding sel. Yang kelima ada lisosom. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan adalah tumbuhan tidak memiliki lisosom karena tumbuhan tidak memiliki sistem pencernaan. Beda halnya dengan sel hewan yang memiliki lisosom dan mengandung sejumlah enzim yang dapat membantu proses pencernaan atau pemecahan zat dalam sel hewan. Keenam ada glioksisom. Glioksisom adalah sejenis peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Dan tumbuhan sudah pasti memiliki glioksisom, sementara pada hewan jarang atau bahkan tidak ditemukan. Ketujuh ada elastisitas jaringan. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan selanjutnya adalah elastisitas jaringannya. Sel hewan memiliki elastisitas jaringan yang tinggi karena tidak ada dinding sel, sementara tumbuhan memiliki elastisitas rendah karena memiliki dinding sel. Kedelapan ada letak inti sel. Sel hewan dan tumbuhan memiliki letak inti sel yang berbeda. Inti sel hewan berada di tengah sel, sementara inti sel tumbuhan berada di periferal sitoplasma. 9. Sentriol. Sentriol merupakan dua struktur berpasangan yang terbentuk seperti tabung serta terdapat lubang di tengah yang tersusun dari protein mikrotubulus, dan perbedaannya sel hewan memiliki sentriol namun sel tumbuhan tidak punya sentriol. 10. Organel respirasi. Organel respirasi sel tumbuhan dan hewan berbeda strukturnya. Sel tumbuhan hanya memiliki organel mitokondria, sementara sel hewan memiliki organel mitokondria dan kloroplas atau plastida. 11. Vakuola sel. Vakuola merupakan organel sel penting berupa rongga berisi cairan yang bisa ditemukan dalam sel hewan dan tumbuhan. 12. Ada silia. Silia atau silium adalah organel sel yang berfungsi sebagai alat bantu pergerakan yang menonjol dari sebagian sel. Silia sering ditemukan pada hewan, sementara pada tumbuhan silia sangat jarang ditemukan.
13. Plagea. Plagea adalah alat gerak berbentuk cambuk pada sejumlah organisme bersel satu. Plagea sering ditemukan pada hewan dan jarang ditemukan pada tumbuhan. 14. Sitokinesis sel. Sitokinesis sel merupakan salah satu bagian dari proses pembelahan sel. Pada sel tumbuhan, sitokinesis sel akan membentuk lempeng mitosis, sedangkan pada sel hewan akan membentuk furrowing. Selanjutnya yang terakhir ada pembentukan spindle. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan bisa dilihat dari pembentukan spindle. Spindle memiliki fungsi sebagai penggerak kromosom ketika proses pembelahan sel terjadi. Pada sel tumbuhan pembentukannya secara anastral, sedangkan pada sel hewan pembentukannya melalui ampiastral. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.